Halo semua, Assalamualaikum, kembali lagi di channel Invest Saham. Jadi pada video kali ini kita akan menganalisa dan juga membahas dividen saham-saham di sektor perbankan. Ada BCA, BRI, BNI, Bank Mandiri, BNGA, NISP, BRIS, dan juga BBTN guys ya. Dan kita pun akan membahas mengenai strategi untuk masuk di saham perbankan. Nah mungkin ada teman-teman yang masih bingung ya untuk memilih saham-saham perbankan untuk investasinya di tahun 2024 ini. Padahal beberapa perbankan ya termasuk big banks itu sudah melakukan RUPS tahunan dan sudah menentukan untuk besaran dividen dan juga tanggal kumdetnya guys ya. Jadi tinggal teman-teman aja nih memilih mau perbankan yang mana. Atau mungkin ada teman-teman juga yang lebih memilih untuk ke perbankan syariah, itu juga nggak masalah gitu guys ya. Tapi kita di sini netral ya untuk membahas saham-saham perbankan itu dari keseluruhannya. Lalu kita pun akan membahas terkait portfolio desain di tahun 2024 ini. Saham-saham apa aja nih ya, saham di sektor mana aja yang menurut saya menarik ya untuk tahun 2024 untuk investasi di tahun ini. Oke guys, jadi silahkan teman-teman simak videonya sampai akhir. Tapi disclaimer on ya, video ini bukan ajakan jual beli saham dan seluruh keputusan investasi tentunya menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing sebagai investor di pasar modal Indonesia. Oke guys, terkait audio ya, saya sudah upgrade audio, jadi semoga ini lebih baik lagi guys ya. Nanti kalau misalkan teman-teman ada kendala atau keluhan apapun, boleh tulis aja di kolom komentar. Begitupun kalau bisa teman-teman ada requestan saham apa yang akan kita bahas, juga boleh tulis di kolom komentar. Oke guys, jadi kita ke saham BBCA terlebih dahulu ya. Di sini kita singkat aja ya karena durasi ya guys ya. Nah untuk BBCA ini ada kenaikan di hari ini 1,76%, close di 10.125 dan saham BBCA kembali all time high ya guys ya. Jadi untuk saham-saham big cap atau big cap perbankan itu memang biasanya selalu mencatatkan all time high setelah harga sahamnya turun lalu bangkit ya guys ya. Nah itu biasanya all time high lagi. Jadi ketika saham-saham perbankan ini turun, itu sebenarnya adalah kesempatan untuk kita bisa serok bawah. Istilahnya serok bawah gitu guys ya. Kita beli saat harganya terkoreksi dalam. Nah ketika naik ya nantinya akan all time high lagi. Seperti itu guys ya. Jadi jangan takut lah untuk membeli saham-saham sektor perbankan ini ketika harga sahamnya turun dalam gitu guys. Nah nanti saya pun akan berbagi pandangan ya buat teman-teman. Kalau misalkan memilih saham-saham perbankan ini apa saja sih yang dilihat gitu ya selain dari dividennya. Nah oke guys, jadi saham-saham perbankan ini sangat terkait ya dengan tingkat inflasi lalu tingkat kenaikan suku bunga itu sangat terdampak. Karena ketika inflasi tinggi dan suku bunganya itu terus dinaikkan, maka saham-saham sektor perbankan ini akan turun. Tapi sebaliknya, ketika The Fed itu menurunkan suku bunga ya karena tingkat inflasinya yang semakin merendah, nah kemungkinan saham-saham perbankan ini bisa naik dan all time high lagi. Contohnya seperti BBCA ini. Jadi nanti kita tunggu guys ya untuk pertemuan The Fed kembali itu di tanggal 20 Maret kalau nggak salah ya. Nanti kita akan coba lihat lagi apakah The Fed ini akan menurunkan suku bunga atau akan menahan karena melihat tingkat inflasi ya di Indonesia, inflasinya masih ada kenaikan tapi entah di US gitu guys ya. Tapi kalau misalkan lihat di Januari sih sebenarnya ada penurunan, tapi entah Februari ya belum keluar datanya. Seperti itu guys ya untuk saham-saham sektor perbankan dan juga korelasinya dengan suku bunga The Fed dan juga suku bunga BI seperti itu. Nah, jadi gini guys, kalau misalkan The Fed ini belum menaikkan suku bunga lagi, ya ibaratnya dia menahan ataupun menurunkan suku bunga, ini akan sangat terdampak positif untuk saham-saham perbankan. Karena gini, nanti kan perbankan ini akan bagi dividen ya, dan ketika ex-date teman-teman juga tahu ya bahwa saham perbankan pun kadang turun saat ex-date. Jadi tetap akan ada dividen trap. Misalkan ya BBCA dividen yield-nya 3% misalkan. Nanti ketika ex-date biasanya dia akan turun ya senilai dengan dividen yield-nya yaitu 3%-an. Biasanya seperti itu guys. Nah tapi kalau misalkan suku bunga Bank Indonesia dan juga suku bunga The Fed itu tidak naik gitu guys ya, suku bunganya masih bertahan ataupun turun, nah itu biasanya harga saham perbankan akan recovery lagi, akan cepat naik lagi seperti itu. Nah ini adalah keuntungan nih buat teman-teman yang investasi di saham perbankan gitu guys ya. Semoga saja ini bisa menjadi sentimen yang cukup positif ya, di mana The Fed semoga ya kembali menurunkan suku bunganya agar ketika nanti perbankannya bagi dividen, teman-teman bisa dapat capital gain-nya juga seperti itu. Jadi harganya ini kembali recovery, kembali naik kembali seperti itu guys ya penjelasannya ya. Nah, untuk BBCA belum ada
berita ya terkait RUPS tahunan, dan mungkin sebentar lagi akan RUPS tahunan, nanti kita sudah ada jadwalnya juga ya untuk historical pembagian dividen saham-saham sektor perbankan, nanti akan kita jelaskan juga. Tapi dari sisi dividen yield, biasanya BBCA ini hanya bagi sekitar 2%-an aja untuk dividen yield-nya. Ini pun ada korelasinya ya dengan harga BBCA yang terus mengalami kenaikan. Jadi untuk BBCA, sebenarnya kalau misalkan teman-teman buy on weakness di saham BBCA, yang paling besar keuntungannya adalah dari capital gain, gitu guys ya. Kita lanjut ke BBRI ya guys. BBRI hari ini ada kenaikan 0,40% ya, close di 6.225. Untuk fundamentalnya teman-teman bisa cek sendiri ya, dan ini juga ada kenaikan dari laba bersih. Jadi untuk saham-saham perbankan di Indonesia sebenarnya masih sangat oke untuk investasi jangka panjang, bahkan dividen investing sampai puluhan tahun. Saya rasa selama negara Indonesia ini masih berdiri, saham-saham perbankan juga masih akan tetap eksis seperti itu. Untuk dividen BBRI ya di tahun 2023 lalu itu dividen yield-nya tembus 5% guys ya. Jadi nanti kita akan hitung ya untuk dividen yield di tahun 2024 ini kira-kira sebesar apa gitu ya. Nah, lalu BBRI ini akan bagikan dividen 48,1 triliun dan sudah ada tanggal cum date-nya juga. Dan setelah RUPS lalu ya di Jumat pekan lalu sepakat untuk membagikan 80% ya dari laba bersih di tahun buku 2023 atau senilai 84,1 triliun sebagai dividen. Nah, ini berarti DPR-nya besar guys ya, DPR-nya di angka 80%. Oke guys, kita lanjut ke BMRI ya. Untuk Bank Mandiri hari ini ada kenaikan 0,35%, naik ke 7.100 per lembar sahamnya. Untuk kinerjanya juga bagus, ada kenaikan, dan dari sisi dividen yield di tahun 2023 lalu hanya bagi 3,73%. Nah, apakah di tahun 2024 ini akan ada kenaikan dari sisi dividen yield? Nanti kita akan bahas. Oke guys, jadi untuk saham-saham perbankan big caps ini bagi dividen sebelum ini guys ya, sebelum lebaran ya. Jadi memang berkah Ramadan katanya guys ya. Teman-teman yang pegang saham-saham big cap perbankan ya kemungkinan juga sudah floating profit ya, di capital gain-nya sudah hijau ya, di portofolionya sudah hijau. Nah, nanti tinggal tunggu aja dividennya guys ya. Untuk Bank Mandiri juga akan tebar dividen 33,04 triliun. Dan di RUPS tahunannya setuju untuk membagikan dividen payout ratio sebesar 60% dari laba bersih tahun 2023 itu senilai 55 triliunan ya guys ya. Kita lanjut ke BBNI. Ntar guys, ini agak loading ya. Untuk BBNI ya, kinerjanya juga ada kenaikan. Lalu kita lihat ya dari dividen. Kalau misalkan dividen yield di tahun sebelumnya itu di angka 3,28%. Nah, kita akan lihat nanti apakah akan ada kenaikan dari dividen yield. Tapi kalau misalkan dari DPR sih sebenarnya ada kenaikan. Untuk BNI ini akan menebar dividen Rp280 per lembar saham dan juga merombak komisaris beserta direksinya. Untuk pembagian dividen BBNI sebenarnya ada kenaikan guys ya dari DPR-nya. Kalau misalkan nggak salah itu di tahun sebelumnya BBNI hanya bagi DPR di angka 40%, sedangkan di tahun ini bisa bagi 50% ya dari sisi DPR-nya. Ya guys ya, betul ya, ada kenaikan dari sisi DPR, dan ini bagus ya untuk BBNI, dari 40% naik ke 50%. Maka pembagian dividen per lembar sahamnya adalah Rp280 per lembar saham. Ini beritanya sudah banyak beredar dan sudah banyak juga dibahas sebenarnya. Tapi kita akan lebih membahas ke strateginya guys ya. Selain kita bahas dividen, kita pun bahas strateginya dan pemilihan sahamnya itu sendiri. Nah, kita lanjut ke BNGA. Gimana nih untuk BNGA nih? Belum RUPS tahunan, tapi kita sudah bahas ya, karena sudah ada bocorannya gitu guys. Dari kinerjanya ada peningkatan, lalu kita lihat dari dividen yield-nya, di tahun 2023 lalu berhasil membagikan dividen dengan yield 5,79%. Nah, di sini sudah ada bocoran ya guys ya, terkait dividen BRI, BRIS, BBTN, BNGA untuk tahun 2024 ini. Nah, di sini kita coba lihat guys. Untuk BBRI tadi sudah kita bahas, sedangkan BBTN ya yakin bakal kembali membagi dividen di tahun untuk tahun buku 2023 ya, di tahun 2024 ini dengan besaran 20% dari laba bersih. Nah, nanti tinggal teman-teman hitung aja nih, DPR-nya katanya 20%. Ini sebenarnya tidak terlalu menarik guys ya, karena kita cek aja lah BBTN ya, apakah ada penurunan dari DPR-nya 20% ya katanya. Di tahun lalu ya 2022 itu bagi dividen payout ratio atau DPR 18%. Oh, berarti ada peningkatan. Ada peningkatan 2% ya guys ya untuk dividennya BBTN. Lalu kita ke ntar guys, ini masih BBTN. Nah, ini BNGA ya.
Untuk BNGA, dividen payout ratio-nya kita lihat ya. Bank tidak berencana untuk menurunkan besaran dividen dan juga dividen payout ratio untuk pembagian dividen interim tahun 2023. Untuk diketahui pembagian dividen BNGA pada tahun 2022 berasal dari 60%, guys. Berarti akan lebih tinggi ya dibandingkan daripada 60% di tahun sebelumnya. Menurut Direktur BNGA, Induk Bank yakni CIMB Group Holdings Berhad telah mengumumkan bakal meningkatkan dividen payout ratio mereka. Nah, berarti akan ada peningkatan dividen payout ratio. Di tahun sebelumnya itu bagi 57% ya, yang berarti kalau misalkan bagi 60% dari laba bersih, ini kemungkinan akan lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Jadi ada kenaikan sekitar 3%-an guys ya untuk DPR-nya BNGA seperti itu. Nanti kita akan bahas juga untuk BNGA. Sedangkan untuk BRIS ya, BRIS juga akan bagi dividen sekitar 10% ya. Ini di tahun lalu ya. Kisi-kisinya kita cek. Head of Investor Relation BSI Rizky Budinanda mengatakan bahwa besaran dividen sesuai ketentuan perseroan sekitar 25% per tahun. Nah, berarti kita cek juga ya untuk BRIS ya. BRIS di tahun lalu hanya bagi 10%. Ini di tahun lalu ya 10%. Yang berarti nantinya akan kembali bagi DPR atau dividen payout ratio di angka 25% per tahun. Nah, ini juga sudah diketahui ya. Kita kisaran 25%. Sedangkan untuk BBTN 20%, untuk BNGA kemungkinan bagi 60% guys ya. Nah, kita langsung saja ke saham-sahamnya. Kita ke ini dulu ya. Ke kalendernya dulu. Ini saya sudah bikin kalender. Untuk BBRI ini untuk kumdetnya di tanggal 13 Maret 2024. BBNI kumdetnya sudah ada pengumuman ya di tanggal 14 Maret 2024. Koreksi ya, kalau misalkan ada kesalahan, teman-teman boleh koreksi ya. Untuk dividen yield-nya nanti akan kita hitung lagi. Sedangkan untuk harga sahamnya kita akan coba lihat di sini ya, BBRI. Berdasarkan hari ini ya, harga hari ini ya, 6225. BBRI 6225. Lalu untuk Bank Mandiri ini harganya di 7.100 ya per lembar saham. 7.100, sedangkan untuk BNI di angka 5975. 5975 dan BNGA. Nah, kita fokus dulu ya bahas 4 saham perbankan. Maksud saya saham big banks. Saham perbankan ya benar. 1985. 1985. Akhir-akhir ini udara panas guys ya. Teman-teman gimana nih yang mungkin ada di perkotaan, ada di pedesaan, kira-kira udaranya gimana nih? Apakah udaranya sumuk atau sumuk itu dia panas gerah gitu ya? Apakah udaranya gerah atau tidak ya? Boleh tulis aja di kolom komentar guys ya. Terkait cuaca yang kita rasakan ya beberapa hari belakang ini. Hari ini juga sebenarnya panas ya. Hari ini juga sebenarnya panas. Jadi ya teman-teman boleh tulis di kolom komentar ya gimana cuaca dan udara di daerah teman-teman masing-masing. Oke, guys, kita akan menghitung ya dari sisi dividen yield ya untuk saham-saham sektor perbankan ya. Tadi hitungan-hitungan ini ya. Nah, di harga saat ini BBRI gampang guys untuk menghitung dividen yield itu ya 235 per lembar saham dibagi dengan 6225. Maka akan keluar hasilnya 3,7% untuk dividen final ya. 3,7% dividen finalnya untuk BBRI. Lalu untuk Bank Mandiri di harga 7.100 dengan dividen per share-nya itu di angka ini guys. Kita langsung ke prediksi dividen ya. Dividen final Bank Mandiri 354 per lembar saham. 354 ya per lembar sahamnya. Ini BBNI, kebalik guys ya, sorry. Nah, ini BBNI di 280. 280. Nah, ini sudah betul, guys. 354 per lembar saham kita bagi dengan harga saat ini ya di 7.100, maka keluar 4,9%. 4,9%. Lalu untuk BBNI DPS-nya 280 dibagi harga saat ini di 5975. Maka keluar dividen yield 4,6% di harga saat ini ya, 4,6%.
Em, Sedangkan untuk BNGA ya di harga saat ini, misalkan ya, kita prediksikan dividennya ini di angka 155 per lembar saham, kalau misalkan DPR-nya di angka 60%. Ya berarti dividen finalnya di angka 155 ya dari EPS 258. 155 ya. 155 kita bagikan 1985. Maka dividen yield-nya ini potensi tembus 7,8%. Ya, dividen yield teman-teman sudah bisa lihat ya guys ya, prediksi untuk dividen yield-nya ini teman-teman sudah bisa lihat di sini ya. Jadi kenapa ini penting ya? Karena biar kita itu bisa memilih gitu guys ya. Kita itu bisa memilih kira-kira kita akan beli saham perbankan mana nih, karena kan sebentar lagi sudah bagi dividen dan beberapa saham juga ada yang sudah melakukan RUPS ya. Contohnya BRI ini sudah melakukan RUPS ya. Kita coba ini ya. Nah ini guys ya, BRI sudah RUPS dan sudah ada tanggal kumdate-nya, BNI juga sudah RUPS ya, sudah ada tanggal kumdate-nya. Lalu BNGA ini belum RUPS ya, jadi masih menunggu, sedangkan Bank Mandiri juga baru RUPS, untuk kumdate-nya mungkin belum keluar ya, tanggal kumdate-nya belum keluar, tapi kalau misal teman-teman sudah ada info, boleh tulis di kolom komentar. Nah jadi, kalau misalkan teman-teman perhatikan, dari harga saat ini ya, memang beberapa perbankan sudah all time high, termasuk saham perbankan besar seperti BRI, Mandiri, dan juga BBNI, dan juga BNGA. Nah, kalau misalkan dari harga saham, teman-teman memilih saham sektor perbankan, yang harus teman-teman perhatikan adalah valuasi. Ya, valuasi yang termurah dari saham perbankan ini kira-kira mana nih yang menurut teman-teman menarik. Lalu, faktor kedua ya untuk memilih saham sektor perbankan adalah dari sisi dividen yield-nya. Semakin besar dividen yield, maka ini sebenarnya semakin menarik ya. Jadi kalau misal teman-teman tertarik dengan Bank Mandiri, ya monggo gitu guys ya, silahkan dianalisa kembali, masuk di harga berapa, dan semakin murah teman-teman beli saham Bank Mandiri ya semakin bagus. Misalkan teman-teman mau cicil beli Bank Mandiri di harga yang support misalkan ya, di harga supportnya itu juga nggak masalah. Nah kita ke satu ini aja ya, one month, 1 bulan ya. Nah, ini kan sudah sideways. Nah, misalkan teman-teman mau beli Bank Mandiri ya, usahakan cicil di area supportnya, yaitu di area 7 ribuan. Gitu, karena berpotensi naik ke 7.100, 7.200 gitu guys ya. Ini teman-teman boleh cicil beli sampai nanti pembagian dividen gitu ya. Dan ini harga sahamnya sudah turun, ketika ibaratnya harganya saatnya turun, nah itu teman-teman harus investasi rutin setiap bulannya, dan ibaratnya dollar cost averaging lah ya gitu guys. Jadi strateginya seperti itu. Kalau misal teman-teman sudah memilih saham perbankan mana yang akan teman-teman investasikan, ini seharusnya teman-teman untuk investasi jangka panjang, bukan hanya ambil dividennya aja, karena harga dari saham big banks ini sebenarnya sudah naik tinggi ya guys ya. Sebenarnya sudah naik sangat-sangat tinggi. Dan valuasinya juga beberapa ada yang sudah mahal ya. Seperti BRI, Bank Mandiri ini sudah valuasinya sudah sangat mahal seperti itu. Kita bold ya. Sedangkan untuk BNI, BNI ini menjadi valuasi yang termurah jika teman-teman bandingkan ya saham-saham sektor bank besar gitu atau big banks lah ya. Di antara big banks, BNI inilah yang paling murah dari sisi valuasinya. Nah, tapi saya pribadi lebih memilih BNGA. Kenapa BNGA? Karena saya melihat BNGA valuasinya masih sangat murah, targetnya juga masih cukup tinggi ya guys ya untuk tahun 2024 ini. Potensi kenaikannya juga masih sangat bagus. Jadi untuk BNGA saya memilih untuk cicil beli di saham BNGA ya daripada saham-saham big banks gitu guys ya. Ini kita ke 1 bulan dulu ya. Apalagi cukup volatil ya guys ya untuk BNGA, kemarin sempat turun ya. Dan ini pun sebenarnya masih berada di bawah 2 ribuan. Nah, targetnya adalah BNGA itu bisa tembus all time high lagi di atas 2100 ke 2200 dan lebih tinggi lagi karena valuasinya juga masih murah. Potensi untuk pertumbuhan laba bersih atau pertumbuhan kinerja perusahaan juga masih bagus gitu guys ya. Dan dari sisi dividen yield, ini saya lebih tertarik ya dengan dividen yieldnya BNGA yang bisa bagi dividen ya, bisa tembus dividen yieldnya ini 7,8%-an seperti itu. Jadi untuk perbankan ya, untuk perbankan saya lebih memilih
di saham BNGA ya ketimbang big banks lainnya. Tapi kalau misalnya teman-teman ada yang tertarik ya dengan big banks ya nggak apa-apa gitu guys ya. Saya nggak melarang, nggak nyuruh beli juga gitu ya. Silahkan dianalisa kembali seperti itu. Ini saya sedang berbagi pandangan nih ke teman-teman ya. Meskipun nanti BNGA mungkin bagi dividennya di bulan April ya, dengan NISP, BBTN juga sama ya, sekitar Maret April lah untuk saham-saham perbankan gitu ya. Jadi untuk perbankan saya di sini langsung aja ya bahas desain portfolio. BNGA itu bank ya. Saham bank saya itu sudah putuskan untuk cicil beli dollar cost averaging ya, DCA di BNGA. Bukan hanya saya guys, bahkan istri saya juga dollar cost averaging ya di saham BNGA, karena ya ada bisnis juga istri saya, jadi dia pengen juga gitu investasi di saham perbankan. Ya udah saya kasih aja BNGA, ya udah BNGA aja gitu ya. Kalau misalkan Ayang mau investasi ya di perbankan, ya udah BNGA aja yang gitu ya. Manggilnya Ayang gitu ya, ke istri manggilnya Ayang. Oke guys, jadi ya yang kedua untuk desain portfolio ya, ini desain portfolio tentunya saham kedua yang saya investasikan adalah saham batubara ya, batubara. Mungkin kemarin teman-teman sudah lihat ya konten yang kemarin terkait pilihan saya terhadap saham batubara. Nah, teman-teman pastinya sudah tahu ya, saham batubara pilihan saya di tahun 2024 ini apa gitu ya. Itu teman-teman pastinya sudah tahu kalau misalkan teman-teman sudah lihat konten saya di beberapa hari sebelumnya seperti itu. Yang ketiga ini saya lebih memilih saham-saham sektor otomotif. Sebenarnya otomotif ini menarik ya. Kinerjanya bertumbuh tapi harganya volatil, harganya malah bisa turun dan bisa bangkit lagi sebenarnya gitu guys. Jadi ya untuk saham-saham sektor otomotif sebenarnya di tahun 2024 ini menarik ya, tapi yang harus diperhatikan dari saham-saham sektor otomotif adalah ini guys, inflasi juga harus diperhatikan gitu ya. Lalu dari sisi inovasi juga harus diperhatikan gitu ya. Apakah electric vehicles akan akan laku di pasaran atau tidak gitu, itu juga harus diperhatikan sebenarnya. Nah, jadi untuk di tahun 2024 ini saya tertarik terhadap saham-saham perbankan ya, mungkin saya akan dollar cost averaging di BNGA untuk jangka panjangnya, tiap bulan ya menyisihkan penghasilan ya untuk kita investasikan di BNGA, entah mungkin beli 1 atau 2 lot atau 3 lot atau 4 lot atau 10 lot mungkin ya, kalau misalkan ada rezeki ya doakan sajalah biar teman-teman juga rezekinya berlimpah gitu ya. Amin gitu ya. Lalu saham kedua yang akan saya investasi adalah batubara. Ini saya akan bagi-bagi guys ya. Misalkan BNGA berapa, batubaranya berapa lot ya, otomotifnya juga berapa lot gitu ya. Nah, ini akan saya investasikan untuk jangka panjang gitu guys ya. Jadi desain portofolio di tahun 2024 ini saya akan investasi di beberapa saham ini. Mungkin yang ketiga ini bisa berubah. Ini bisa berubah ya, tergantung kondisi ekonomi. Ini bisa berubah, tapi yang pasti adalah perbankan dan juga batubara. Ini akan tetap saya DCA atau dollar cost averaging. Dan mungkin teman-teman pun ada yang sudah melakukan itu ya, yang sudah melakukan DCA di tahun 2023 lalu. Untuk saham perbankan dan juga batubara masih sangat layak di hold untuk dividen investing ya guys ya. Jadi target kita untuk dividen investing dan juga untuk dividen for living ya. Dividen investing untuk dividen for living seperti itu. Jadi targetnya ya, kenapa kita nabung saham ya, kenapa kita dollar cost averaging di saham perbankan dan juga batubara ya, sebenarnya targetnya untuk dividen for living gitu guys ya. Nantinya kita bisa hidup dari dividen ya, sebenarnya seperti itu. Mungkin too good to be true, tapi sebenarnya bisa terjadi karena ada teori compounding interest seperti itu. Untuk dividennya, beberapa yang sudah RUPS tahunan ya guys ya. Untuk BBRI akan bagi sekitar dividen finalnya ya, 235 per lembar saham. Lalu untuk Bank Mandiri bagi dividen Rp354 per lembar saham alias 35.400 per lotnya. Untuk BRI 23.400 per lot. Lalu untuk BNI di angka Rp280 per lembar saham alias 28.000 per lotnya ya untuk dividennya. Sedangkan untuk